semuanya. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua yang udah bergabung di sini. Aku harap semuanya sehat ya. Senang banget kita bisa berkumpul lagi di SCP Growing ini. Tema minggu ini adalah confess versus confess. Jadi tema ini tuh maksudnya tuh kita tuh bisa berkomitmen untuk hidup beriman melalui sikap yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, hari ini quote-nya ini, Christ is to believe what you do not see, to do the work of despite is to see what we believe. Sebelum kita memulai SCP hari ini, mari kita nyanyikan lagu Datanglah Kembali. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini pada hari ini. Sekarang kami akan memulai SCP kita. Semoga melalui SCP ini kita mendapatkan berkat untuk yang dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya serahkan ke Maria. Baik teman-teman, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur karena pada siang hari ini kami boleh kembali mengadakan SCP bersama dengan teman-teman kami. Karena kasih, kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami boleh kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kalau kesempatan ini kami mendengar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun langkah dan laku hidup kami, khususnya di tengah kemudahan kami. Biarlah firman Tuhan senantiasa boleh menopang kami, menunjukkan kami jalan, sehingga kami boleh hidup benar baik di hadapan Tuhan. Khususnya ketika kami menghadapi begitu banyak hal di hadapan kami yang seringkali membuat kami bingung, kadang-kala membuat kami takut untuk memilih dan melangkah. Biarlah kami boleh belajar untuk melangkah dalam iman yang benar di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya ya. Oke, kita sama-sama hari ini mau berbicara tentang satu buah tema, yaitu confuse vs confess ya, dengan dilandasi dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38 ya. Kita akan bacakan bacaan kita hari ini, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38 demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari Tuhannya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini ketika kita membaca dari Lukas 1 ayat 26 sampai ke 38 ini, kalian pasti ini bukan cerita yang asing ya. Maksudnya hampir setiap tahun kita pernah mendengar kisah tentang Maria gitu ya. Coba kita memperhatikan apa yang dialami oleh Maria ya. Jadi Maria ini adalah tokoh dalam Alkitab yang pada kesempatan itu mengalami yang namanya confused, yang bingung. Karena bukan hanya bingung, dia itu juga mengalami rasa terkejut, ya, bingung, dan mungkin juga ada sedikit rasa takut, gitu ya. Jadi ternyata kebingungan itu bukan hanya dialami oleh kita, tapi juga dialami oleh Maria pada waktu itu. Kenapa Maria bisa merasa bingung, takut, ya, terkejut, ya? Karena pada waktu itu tiba-tiba saja dia didatangi oleh malaikat, dan malaikat Gabriel itu kemudian bukan hanya datang, tetapi kemudian memberikan sebuah salam. Salamnya itu menarik teman-teman ya. Salamnya itu dikatakan engkau yang dikaruniai gitu ya. Yang artinya Maria itu adalah sosok yang istimewa, sosok yang dianugerahi atau sosok yang dikaruniai Allah gitu ya. Nah, tentu ini membuat Maria bertanya-tanya dan bingung. Kok bisa ya malaikat Gabriel datang sama aku terus memberikan salam seperti itu gitu ya. Terus kemudian malaikat Gabriel ternyata datang bukan hanya memberikan salam, dan juga ada sesuatu yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang membuat Maria makin bingung lagi ya. Dia akan mengandung, ya, diceritakan bahwa dia akan mengandung Yesus gitu ya. Dan kemudian itulah yang membuat dia bertanya di ayat yang ke-34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dia mengatakan demikian. Jadi kata-kata yang keluar dari diri Maria ini menarik teman-teman, karena ini adalah reaksi dari berita yang dibawa oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, tetapi persoalan buat Maria bukan siapa yang akan dilahirkan, tetapi dirinya pada waktu itu belum bersuami gitu ya. Dia baru bertunangan dengan Yusuf. Jadi kalau Maria bertanya gitu ya, dia bingung kemudian bertanya, itu adalah suatu hal yang wajar teman-teman, itu suatu yang realistis, karena dia tahu resikonya pada zaman itu. Kalau orang belum bersuami, tahu-tahu dia sudah melahirkan, ya hampir melahirkan, itu hukumannya tajam ya, hukumannya mati gitu ya pada masyarakat itu ya, kalau ada orang yang hamil sebelum menikah. Nah, jadi resikonya itu berat gitu ya kalau dia menerima tugas itu. Bukan kebahagiaan seperti kalau seorang ibu yang memang sudah bersuami kemudian dia hamil ya, dia tentu akan sangat bahagia menanti kelahiran putranya gitu ya. Nah, jadi tugas ini diterima Maria itu dengan taruhan nyawa gitu ya, taruhan nyawa dan nyawa taruhannya itu ya. Jadi kalau Maria pada waktu itu bingung kemudian bertanya, sebetulnya pertanyaan Maria di tengah kebingungannya itu adalah satu sikap iman teman-teman ya, satu sikap iman. Jadi pertanyaan di tengah kebingungan kita itu bisa menjadi salah satu sikap iman kita gitu ya. Karena sebelum dia menerima panggilan Allah yang extraordinary, dia diminta mengandung dan melahirkan Mesias itu, dia perlu tanya dulu ya, dia mau paham dulu gitu ya, apa yang jadi tanggung jawabnya gitu ya, apa risiko dari panggilan itu. Nah, dan ini mengingatkan kita pada ungkapan seorang bapak gereja bernama Agustinus.
yaitu bahwa agar manusia itu punya iman yang bertanya, gitu ya. Jadi percaya itu harus lahir dari keingintahuan kita. Jadi bukan hanya sekedar misalnya kalian dengar pendeta khotbah atau KKR khotbah, saudara percaya pada Tuhan Yesus, percaya gitu ya, tanpa keinginan tahu gitu ya. Jadi percaya itu yang kita miliki itu harus lahir dari keingintahuan kita atas semua misteri Allah ya. Seperti yang dilakukan Maria pada waktu itu, dia bertanya untuk menemukan jawab atas tanggung jawab dan panggilan yang extraordinary yang dia dapat dari Allah itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi setelah Maria tadi yang awalnya confused, bingung dengan kehadiran malaikat, dengan panggilannya, tugas extraordinary-nya, kemudian dia bertanya dan akhirnya dia mendapat jawab dan mengerti. Dia dikuatkan oleh berita lanjutan dari malaikat Gabriel bahwa intinya adalah dia tidak akan sendiri menanggung semua tanggung jawab dan risikonya. Ada siapa? Ada Roh Kudus akan menyertai Maria. Ada Roh Kudus yang akan menguatkannya untuk menjalani panggilan itu. Nah, akhirnya Maria menunjukkan ketaatannya. Dan ketaatannya itu dia tunjukkan dengan satu kata yang dia katakan, hamba Tuhan. Jadi sikap taat Maria ini ada satu nilai-nilai ketaatan yang menarik teman-teman untuk kita belajar pada siang hari ini ya. Dengan memakai kata hamba Tuhan, kata hamba Tuhan ini ya, sikap taat Maria yang diwakili dengan kata hamba Tuhan ini ada 3 nilai. Yang pertama adalah bahwa Maria itu terbukti punya keseriusan untuk berkomitmen menjalankan panggilannya. Yang kedua, Maria itu terbukti punya kesediaan untuk mengalahkan kehendak dirinya sendiri, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Betapa sebetulnya di dalam hidup kita tuh kita punya battle of life gitu ya. Dan battle of life kita tuh sebetulnya kita nggak sedang bertarung dengan orang lain, tapi peperangan yang sejati yang kita miliki itu adalah peperangan kita dengan diri kita sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang sikap kehendak diri kita tuh lebih kuat daripada kehendak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan di sini ketika Maria mengatakan hamba Tuhan itu menunjukkan bahwa ada kesediaan dari diri Maria untuk mengalahkan kehendak dirinya ya. Comfort zone-nya, kalau dia mau comfort kan ya nggak usahlah, Tuhan pilih aku gitu ya, jadi wanita yang mengandung Mesias gitu ya, melahirkan Mesias. Nggak usahlah Tuhan, aku harus mempertaruhkan nyawaku ya dengan sesuatu yang akan aku sandang karena aku belum bersuami gitu ya, belum bersuami, aku harus mengalami itu. Nggak usahlah Tuhan, dengan tugas yang berat ini gitu ya. Kalau Maria mau, Maria bisa demikian, tapi dia mengalahkan kehendak dirinya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga yang menarik adalah keberanian untuk menanggung risiko dari keputusannya menerima panggilan Tuhan. Kita tahu risikonya pada zaman itu sangat berat gitu ya. Nah, sikap taat Maria ini tidak lain dan bukan lahir dari iman yang bertanya, iman yang kritis terhadap panggilan Allah gitu ya. Jadi ketaatan seperti Maria inilah yang bersumber dari pengetahuan yang benar. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita ini teman-teman, kadang-kadang kita ketemu dengan hal-hal yang ingin menakutkan kita untuk melakukan ketaatan, tapi sumber pengetahuannya itu nggak benar gitu ya. Bukan dari firman Tuhan, bukan dari pengenalan kita akan Tuhan gitu ya. Misalnya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman, seringkali kita ditaklukkan, seringkali kita dibuat taat oleh apa? Berita-berita hoax misalnya ya di medsos. Terus kemudian apa? Misalnya orang-orang yang kita putuskan, yang kita anggap misalkan dia itu apa ya, hebat gitu ya, idols kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita Korea itu ngomong apa, kita mau aja gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang dan inilah yang kita temukan dalam hidup Maria, yaitu bagaimana dia berani mengambil risiko dan berkomitmen, dan itu dijalankan dengan kesadarannya. Nah, jadi dari firman Tuhan yang kita baca ini hari ini, pada intinya kita menemukan bahwa pertama
Maria itu adalah sosok yang penting ya dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dia menjadi penting bukan karena hanya dia adalah ibu bagi Kristus, tetapi yang jadi penting karena imannya yang kritis, yang mau bertanya ya saat menerima panggilan itu, saat mau jadi bagian dari rencana penyelamatan itu, dia lakukan itu dengan sadar karena dia mengerti ya dengan pengetahuan yang benar. Nah, Maria dalam perjumpaan dengan malaikat juga sudah menunjukkan imannya yang bertanya. Dia bertanya kepada malaikat ya. Dia kritis ya terhadap kehendak Tuhan sebelum bersedia dan menerima panggilan untuk menjadi ibu Yesus. Nah, mari kita belajar dari sikap Maria ya. Dalam tema Confuse vs Confess ini kita diajak untuk mari kita punya iman yang bertanya. Jadi iman jangan hanya sekedar ikut-ikutan teman gitu ya. Yuk kita gini yuk gitu ya. Yuk kita gitu yuk gitu ya. Jadi kita harus punya sikap iman yang kritis ya. Kita berani bersikap kritis ketika kita punya komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau itu sudah didasari dengan kesadaran kita nggak akan goyah teman-teman. Ada orang yang begini begitu misalnya gitu ya. Ada orang menjatuhkan kita, ada orang menjegal kita gitu ya. Kalau itu memang sudah komitmen kita, ada ancaman yang berat dan besar seperti yang Maria hadapi ini ya, taruhannya nyawa gitu ya, dia tidak akan pernah gentar ya, dan tetap akan menjaga komitmennya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita pun remaja diajak untuk berkomitmen untuk hidup beriman melalui sikap percaya yang kritis dan sadar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi menjalani hidup iman Kristen itu kadang-kadang kalau untuk remaja bisa menjadi hal yang menakutkan ya. Jadi satu momok yang menakutkan karena kadang-kadang remaja berpikir, wah kalau aku hidup dengan iman Kristen nih, kayaknya jadi nggak bisa ngapa-ngapain nih, gitu ya, nggak bisa dukung, nggak bisa tampil aneh-aneh, gitu ya, nggak bisa ngakuin yang aku suka lah, gitu ya. Jadi kalau remaja harus hidup dalam iman Kristen itu rasanya kok hidup itu penuh dengan mengekang kehendak diri gitu ya. Nah, kita akan belajar bahwa dan kadang mengapa hidup remaja dalam iman Kristen itu sering menjadi momok atau menakutkan karena kadang remaja merasa ini menghilangkan kesempatan untuk kritis bertanya gitu ya tentang hal-hal yang membingungkan dari apa yang Tuhan kehendaki dan dari panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Nah, dari kisah Maria ini kita belajar sesuatu bahwa ketika Maria menerima panggilan Allah, kita pun bisa menerima panggilan Allah dengan didahului dari bertanya pada Allah ya tentang segala sesuatu yang tidak kita mengerti. Jadi biarlah nanti ke depan ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu apapun, misalnya ya pilihan studi kita, pilihan jurusan kita, pilihan kuliah kita, atau pilihan pasangan hidup mungkin gitu ya, pilih pacar misalnya gitu ya. Nah, dan juga dalam pekerjaan nantinya ya, karir yang mau kita tempuh, biarlah ketika kita menghadapi hal-hal itu kita berani bertanya kepada Allah tentang sesuatu yang tidak kita mengerti, jalan yang belum kita lihat ke depannya gitu ya. Dan ketika kita menjalani panggilan itu, biarlah ketaatan kita menjalani panggilan itu lahir dari keputusan pribadi kita yang kita lakukan dengan sadar. Kita lakukan dengan mempercayai Allah dan kita bersedia menjalankan panggilan itu apapun risiko yang akan kita hadapi. Nah, suatu saat teman-teman ada seorang ateis itu terlibat dalam perdebatan gitu ya dengan seorang Kristen tentang Allah itu ada nggak sih gitu ya. Terus kemudian orang ateis itu menulis kata-kata di papan tulis gitu ya untuk menekankan ketidakberadaan Allah itu. Dia nulis God is nowhere gitu ya, Allah tidak ada di mana-mana. Kemudian orang Kristen itu tanpa banyak menjelaskan, dia kemudian memenggal tulisan dari yang ditulis oleh orang ateis tadi itu. Tadi kan God is nowhere, jadi nowhere-nya itu diganti jadi no here gitu ya. God is no here gitu ya. Jadi Allah ada di sini dan sekarang. Jadi untuk membuktikan segala sesuatu bagi orang-orang sekitar kita, kadang-kadang tuh kita nggak perlu
banyak menyanggah atau apa, tapi kita bisa menunjukkannya dalam sikap hidup kita hari lepas hari sebagai wujud dari confession kita, ya, iman kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami sebagai remaja-remaja Kristen, Tuhan tetap berikan kesempatan kami untuk beriman dengan bertanya. Kami boleh mengambil satu langkah dan sikap iman di tengah-tengah kebingungan kami, tengah-tengah pencarian kami, dengan kami boleh bertanya kepada Engkau, mengkritisi apa yang menjadi kehendak dan panggilan Tuhan dalam hidup kami, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu akhirnya kami menemukan jalan kehidupan kami di tengah kemudaan kami. Dan bersyukur kalau kami boleh belajar dari teladan Maria yang boleh dengan taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika dia mengerti dan memahami dengan pemahaman yang benar apa yang menjadi panggilan hidupnya. Bukan kami juga sebagai remaja-remaja Kristen menemukan apa yang menjadi panggilan hidup kami melalui semua proses yang kami jalani bersama-sama, baik di tengah komunitas gereja kami, baik di tengah relasi kami dengan keluarga, dan di tengah pendidikan yang kami tempuh, biarlah memampukan kami untuk makin mengenal siapa Allah dan siapa diri kami dan panggilan atas kehidupan kami. Jika kami juga mendalami talenta kami, biarlah Tuhan juga menolong kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai panggilan kami sebagai anak Tuhan. Dan bersyukur karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau terus berusaha untuk menolong kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dengan berbagai cara. Beri kami kepekaan, beri kami hidup yang terkonek dengan Engkau, beri kami kepekaan hati dan pikiran untuk boleh mendengar dan mengenal rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di tengah kemudaan kami, untuk kami boleh mengalami proses beriman ini mulai dari bertanya dari apa yang tidak kami mengerti kepada-Mu. Dan juga berikanlah ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bukan kami untuk mengalahkan diri kami sendiri, yang seringkali menjadi musuh terbesar kami ketika kami hanya mengejar apa menjadi kehendak diri kami dan kami jauh dari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk boleh menaklukkan diri kami di bawah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh terus-menerus mencari pimpinan Roh-Mu untuk kami boleh hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Maria atas firman-Nya. Jadi kita di sini belajar kalau misalnya kita tuh kalau percaya sesuatu tuh masih mencari tahunya juga mengetahui sehingga mengerti apa yang kita percaya, jangan ikut-ikutan doang pas percaya. Sebelum kita menutup SCP ini, mari kita menyanyikan pujian terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jadi, minggu depan
kita akan beribadah tidak di Zoom, tetapi kita akan melihat di channel YouTube Ignite GKI. Kenapa? Karena di channel Ignite GKI akan ada teman-teman kita yang melayani di ibadah Ignite dari GKI Pakuan. Yeay! Jadi kita akan beribadah sekaligus juga mengapresiasi teman-teman kita dan mengapresiasi gereja kita tercinta yang dipercayakan untuk pelayanan Ignite GKI. Nah, lalu pengumuman berikutnya minggu depannya lagi akan ada SCP seperti biasa di Zoom maupun di YouTube. Nah, temanya apa? Nanti 2 minggu lagi lihat. Gitu. Pan diminta untuk kesediaannya mengikuti ibadah Ignite GKI, dan 2 minggu lagi kita akan kembali SCP Drawing seperti biasa. Terima kasih.